Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini marilah kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Kebenaran yang Sejati. Ayat Alkitab yang terdapat di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-16, saya akan membacakan kitab ini, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-1b sampai 16. Firman Tuhan mengatakan demikian. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, lalu orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan sekali lagi adalah kebenaran yang sejati. Apakah kebenaran yang sejati itu, saudara-saudara? Kebenaran yang dimaksud, kebenaran yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop tadi yang kita baca, maka kita akan memahami sesungguhnya Rasul Paulus, ia sedang mengalami
satu kesedihan, bahkan bisa dikatakan juga kesedihan yang sangat dalam. Oleh karena apa saudara-saudara? Rupanya Paulus mengetahui bahwa orang-orang yang ada di Filipi, ada sekelompok orang, mereka ini mau mengajarkan ajaran yang tidak sesuai seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Sekelompok orang ini berusaha untuk memutarbalikkan daripada Injil Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bagaimana Paulus sungguh mengasihi Yesus Kristus. Kita tahu juga bahwa Paulus mengasihi jemaat, mengasihi gereja, dan kebenaran akan penebusan baginya begitu kuat. Sehingga inilah yang mendorong Rasul Paulus untuk melawan kelompok-kelompok yang mengajarkan dan memutarbalikkan Injil itu dengan keras, saudara-saudara. Karena mereka mengajarkan bahkan merusak dari ajaran yang murni. Makanya kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga, bagaimana respon daripada Paulus ya di dalam ayat yang kedua dan ketiga. Paulus menilai orang-orang yang mengajarkan ajaran yang tidak benar, yang memutarbalikkan Injil itu, mereka disebut seperti anjing-anjing dikatakan. Pekerja-pekerja yang jahat. Saudara, jelas di dalam ayat ini dikatakan, hati-hati terhadap anjing-anjing. Jadi kelompok orang yang mengajar dan memutarbalikkan Injil di kota Filipi oleh Paulus disebut sebagai anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Saudara-saudara, sampai menuliskan atau berkata demikian Paulus kepada mereka oleh karena perkataan yang sangat keras sekali. Anjing-anjing, saudara. Bukan anjing peliharaan biasa, tetapi anjing di sini adalah anjing-anjing liar yang suka makannya adalah bangkai. Sampai seperti itu saudara Paulus menyebut mereka. Mereka yang mengajar dan memutarbalikkan Injil. Ya. Bahkan juga dikatakan pekerja-pekerja yang jahat. Pekerja-pekerja yang jahat atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Di dalam ayat yang ketiga kita pun tahu ya, bahwa karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal lahiriah, dikatakan seperti itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyunat-penyunat palsu, mereka juga disebut sebagai penyunat-penyunat palsu. Ini satu ungkapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk upacara yang dilakukan oleh golongan Yahudi, agama Yahudi, yaitu kelompok Yudaisme. Karena kelompok Yudaisme ini mengajarkan tentang perjanjian lama, sunat dalam perjanjian lama itu perlu bagi keselamatan. Ya, bagi keselamatan. Jadi bisa dikatakan bahwa perlu untuk disunat supaya mendapatkan keselamatan. Itulah yang diajarkan. Dan menurut Paulus itu tidak benar. Memutarbalikkan Injil. Paulus mengajar bahwa
sunat yang benar adalah karya daripada Roh Kudus di dalam hati setiap orang. Itu sunat yang benar menurut Paulus adalah, sekali lagi, karya daripada Roh Kudus di dalam hati seseorang. Ya, bila orang itu berdosa, melakukan kesalahan, kejahatan, itu sudah dikerat, sudah dipotong, itu karya Roh Kudus. Ada ayat referensi yang lebih jelas di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Saya akan membaca. Di dalam ayat ini, di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-11, dikatakan oleh firman Tuhan, dalam Dia kamu telah disunat, dikatakan. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, karya Roh Kudus tentunya ini, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Ajaran daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, karya Roh Kudus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, mari kita akan memperhatikan bagaimana Rasul Paulus mengajak kepada jemaat yang ada di Filipi supaya mereka berusaha untuk bisa mengerti dan memahami kebenaran yang sejati, supaya mereka bisa merasakan kebenaran yang sejati. Paulus ingin jemaat Filipi itu yang pertama, saudara, mengenal Yesus secara pribadi. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus ingin jemaat di Filipi itu hidup tetap berada di dalam Kristus. Dan yang ketiga adalah Paulus ingin jemaat Filipi ini mengenal dan merasakan kuasa kebangkitannya. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus ingin agar jemaat di Filipi ini mereka berusaha untuk merasakan kebenaran yang sejati. Tadi yang pertama adalah mengenal Yesus secara pribadi. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan firman Tuhan demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, dikatakan. Karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudari, dalam ayat ini jelas, saudara. Paulus mengajar supaya kita mengenal Yesus secara pribadi. Paulus mengenal Yesus secara pribadi, saudara-saudara. Dan dia merasakan kebenaran yang sejati daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat ini sesungguhnya pengenalan akan Kristus secara pribadi ini jelas. Paulus sendiri merasakan pengenalan akan Kristus secara pribadi meliputi mendengar firman Tuhan, pengenalan secara pribadi kepada Kristus dengan cara mengikuti dan menjalankan hidup dan kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pengenalan kita secara pribadi
kepada Tuhan Yesus Kristus dapat kita lakukan ketika kita senantiasa menanggapi ya segala sesuatu apa yang menjadi perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, maka saudara dan saya akan bisa mengetahui kebenaran yang sejati. Saudara, secara pribadi, kepercayaan kita kepada Tuhan bukan secara kolektif, secara bersama-sama, rombongan, enggak, tetapi secara pribadi. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin ketemu dengan seorang tokoh yang terkenal, ingin ketemu secara pribadi, pasti itu akan sangat mengesankan. Tetapi kalau hanya diceritakan saja dari orang, kita tidak akan bisa merasakan. Tetapi secara pribadi, bahkan bisa salaman, bisa berbicara. Itu saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus itu hanya cerita dari orang saja dan tidak pernah mengalami secara pribadi. Berarti saudara dan saya belum bisa merasakan kebenaran yang sejati daripada Tuhan. Percaya secara pribadi, percaya bukan oleh karena orang lain. Percaya oleh karena dorongan dari hati pribadi. Dan kalau kita sudah mengalami secara pribadi, mengenal Yesus secara pribadi bukan kata orang. Sama seperti Paulus, maka segala sesuatu yang ia banggakan, Paulus mengatakan dianggap sampah, gak ada apa-apanya. Karena dia sudah mengetahui Yesus yang luar biasa. Sehingga apa yang ada di dalam diri Paulus menganggap itu seperti sampah saja. Saudara-saudara, yang kedua, Paulus ingin agar jemaat di Filipi ini kalau mau merasakan kebenaran yang sejati, bahwa mereka harus tetap hidup di dalam Kristus. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan demikian, dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kedua saudara-saudara adalah hidup tetap di dalam Kristus. Artinya memiliki kesatuan, memiliki persekutuan yang erat dengan Kristus. Memiliki persekutuan yang erat dengan Kristus menghasilkan sesuatu kebenaran yang dialami sebagai karunia daripada Tuhan. Saudara-saudara, kebenaran hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan tetap tinggal di dalam Yesus. Hidup dan kehidupannya terkoneksi terus, tidak pernah putus dengan Tuhan Yesus Kristus. Tinggal tetap. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Jelas ya? Itu berarti bahwa kita harus tetap nempel, harus tetap melekat, terkoneksi dengan Kristus. Maka kita akan merasakan kebenaran sejati. Itulah yang diinginkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak pengalaman kita ya. Saat sekarang ini juga ketika kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, berada dalam Tuhan, mungkin rasanya kita baik-baik saja, tetapi sesungguhnya hati kita sedang kosong.
Oleh sebab itu saudara, jangan biarkan kita berlama-lama mungkin jauh daripada Tuhan. Kembalilah, hubungi lagi saudara-saudara. Paulus mengajar kepada jemaat Filipi supaya mereka tetap hidup atau tetap tinggal hidup bersama dengan Kristus. Di luar Yesus Kristus, jauh daripada Tuhan, kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Yang ketiga saudara-saudara, Paulus juga ingin jemaat di Filipi ini berusaha. Untuk apa saudara? Mengenal bahkan merasakan kuasa kebangkitan. Di dalam ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat yang ke-11 dikatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, yang ketiga ini adalah mengenal dan merasakan kuasa kebangkitannya. Kapan? Ya saat ini kita sudah merasakan kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus. Ada kemenangan, ada penghapusan dosa yang sudah dilakukan. Saudara-saudara, adanya pembaharuan di dalam hidup kita. Artinya kita sudah tidak hidup seperti orang lama. Perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak berkenan. Kita sudah hidup dalam hidup yang baru saudara-saudara. Kita sudah dilepaskan dari segala dosa dan kesalahan kita. Ini sudah terjadi ketika Yesus mati di salib. Dia bangkit. Kita sudah dibangkitkan dalam arti sudah disucikan. Dan ayat ini juga menunjuk kelak kita pun akan dibangkitkan dari antara orang mati. Ini yang akan datang. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kebenaran yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikian kebenaran yang kita miliki, apapun yang ada dan merasa kita miliki saat ini, kita peroleh bukan oleh karena diri kita sendiri, tetapi oleh karena karya Roh Kudus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak kita semua, marilah kita akan menikmati kebenaran sejati. Dan marilah kita akan berusaha supaya kita terus mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Hidup tetap berada dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita merasakan kebangkitan Kristus di dalam hidup dan kehidupan kita. Maka saya yakin saudara dan saya akan diberkati dan merasakan damai sejahtera di dalam hidup dan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kepadamu Tuhan Yesus kami bersyukur oleh karena Tuhan beri kesempatan kepada kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran sejati hanya ada di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami semua yang sudah percaya kepadamu, kami terus mengenal Engkau secara pribadi, percaya kepadamu. Demikian juga Tuhan, biarlah kami akan tetap tinggal di dalam Engkau, hidup terkoneksi, terhubung terus dengan Engkau. Kami juga bersyukur terus mengenal kebangkitan dan rasanya sukacita oleh karena Tuhan senantiasa bersama
dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, biarlah kami menyadari keselamatan kami oleh karena anugerah dan kuasa Roh Kudus yang membuat kami bisa percaya kepadamu dan bersyukur untuk pengorbanan Kristus Yesus yang menjamin kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kami karena Engkau sudah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami ini. Haleluya, amin.